Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Siva Maharani, tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi yang selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya. Berikut berita dari kami hari ini. Berita pertama, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Lampung Utara menggelar aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila atau MPC-PP Kabupaten Lampung Utara menggelar aksi penolakan atas adanya rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang sering disebut RUU HIP. Dalam aksi penolakan tersebut, MPC Pemuda Pancasila menurunkan kurang lebih 300 anggota yang terdiri dari lembaga-lembaga sayap Ormas Pemuda Pancasila serta diwakili kecamatan yang ada di Lampung Utara. Turut ikut serta dalam penolakan tersebut Sri Kandi dan lembaga sayap Koti Mahati Dana dan Sapma Pemuda Pancasila. Kegiatan hari ini bersama-sama komponen lembaga-lembaga, ormas-ormas, OKAPI yang ada di Lampung Utara bersama bergabung untuk aksi damai untuk menolak RUU dan HIP yang notabene-nya akan merusak sendi-sendi Pancasila yang telah kokoh di Republik ini. Lebih kurang menurut panitia, karena ini bagian-bagian daripada lembaga-lembaga sayap Ormas Pemuda Pancasila yang ada di Lampung Utara, diwakili dari kecamatan-kecamatan serta Sri Kandi, lembaga sayapnya, Koti Mahati Dana dan Satma yang ada di Lampung Utara. Ya, Sri Kandi alhamdulillah sekitar lebih kurang 75 anggota Sri Kandi ikut juga dalam aksi damai dan sama-sama mendukung semua elemen yang ada di Lampung Utara untuk sama-sama melaksanakan aksi damai ke pemerintah daerah dan dilanjutkan mungkin ke DPRD Kabupaten Lampung Utara. Harus dilaksanakan. Segala kegiatan tetap melaksanakan dan mengikuti aturan protokol WHO. Artinya selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian melaksanakan kegiatan selalu cuci tangan ketika kita beraktivitas. Harapannya tidak diberlakukannya Pancasila itu harus abadi, dan kami pemuda Pancasila seluruh Indonesia ini siap mengabadikan Pancasila tersebut. Jadi menurut saya sebagai kader pemuda Pancasila itu hukumnya sudah wajib kita ikut aksi ini untuk menolak rancangan apapun itu namanya, apa PIP, HIP, selagi dalam rancangan itu akan merusak nilai-nilai Pancasila, kita sampai kapanpun siap mengawal Pancasila. Dari Lampung Utara, Ongki Pratama, Haluan Indonesia melaporkan. Berita selanjutnya, calon wali kota Bandar Lampung Firmansyah Alfian datangi kantor DPD KMPI Kota Bandar Lampung. Menyelesaikan stigma bahwa KMPI ini seolah-olah itu milik A, milik B, milik C. Bahwa KMPI ini mitra kritis dari pemerintah, dia tidak bisa ditolak. Menyambut tagline yang dikampanyekan DPD KNPI Kota Bandar Lampung yang berisikan selamatkan pemuda dengan pilkada bersih, bakal calon perseorangan wali kota Bandar Lampung Firmansyah Alfian sambangi kantor DPD KNPI Kota Bandar Lampung guna menyatukan frekuensi soal tagline tersebut dalam upaya melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Firmansyah Alfian tidak sendirian. Ia hadir bersama Bustomi selaku bakal calon wakil wali kota yang akan mendampingi dirinya pada kontestasi Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 ini. Pada forum tersebut, Firmansyah mengatakan ia bersama tim akan siap ikut serta mengkampanyekan soal edukasi politik kepada masyarakat dan semua elemen. Sementara itu, Iqbal Ardiansyah, Ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung mengatakan
Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi sekali atas kehadiran Firmansyah ke DPD KNPI dan berdiskusi bersama pemuda. KNPI Kota ini beranjak ingin kembali ke kitoh, kalau ini saya sampaikan. Bahwa pemuda ini harus mewarnai. Pemuda ini jangan sampai terwarnai. Mungkin saudara-saudara kami banyak pada saat saya akhirnya memutuskan maju menjadi salah satu kandidat calon wali kota menggandeng Dr. Bustomi ini banyak bertanya, kok bisa ya? Kalau teman-teman yang sudah kenal saya, kok bisa nih? Bang Firmannya sudah hijrah, sudah enak-enak, kok tiba-tiba nyemplung kembali ke kancah politik? Maka jawabannya adalah sebetulnya mungkin hampir sama dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman pemuda saat ini, bahwa kita tergerak, kita tergelitik. Saya tidak mengatakan bahwa politik saat ini tidak baik, tetapi politik saat ini butuh campur tangan kita sendiri. Karena politik saat ini inilah yang menentukan bagaimana harkat hidup kita ke depan. Dari hasil pembicaraan dengan teman-teman pemuda, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar Pilkada Kota Bandar Lampung ini berjalan dengan bersih, berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil, sehingga bisa betul-betul menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, yaitu pemimpin yang amanah. Dan kami juga hadir di sini mengatakan bahwa kami mengajak seluruh elemen pemuda untuk sama-sama kita pun menyuarakan ini, memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat agar proses pilkada ini menjadi proses yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi kewajiban kita bahwasanya nanti tidak hanya proses pilkada ini yang berjalan, tapi pada saat nanti sudah menghasilkan seorang pemimpin, maka tugas kita bagaimana agar pemimpin yang terpilih nanti ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik, bisa menjalankan amanahnya dengan baik, menjadi harapan untuk kebaikan bagi Kota Bandar Lampung. Pertama saya ucapkan terima kasih Bang Firman peduli terhadap pemuda datang ke sini untuk menyerap aspirasi anak-anak muda. Saya berharap Bang Firman menjadi salah satu contoh dan menjalankan edukasi politik yang cukup baik. Karena yang kita harapkan dan yang kita jalankan sekarang bagaimana kita melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Saya berharap Bang Firman sebagai bakal calon wali kota menjalankan edukasi politik yang baik ke depan. Saya berharap sehingga kita menghasilkan pemimpin yang baik, sehingga tujuan dari demokrasi kita tercapai. Bukan hanya menghasilkan pemimpin, menghasilkan pemenang, tapi proses demokrasinya cukup baik. Karena saya berharap bakal calon yang lain bisa menjalankan edukasi politik yang baik. Ya, tidak hanya Bang Firman, tapi saya berharap dengan calon-calon yang lain. Yang lain ikut hadir di sini, Iya. Ini sudah dikasih contoh sama Bang Firman. Semoga yang lain bisa hadir ke sini, menyerap apa sih yang diinginkan anak-anak pemuda Bandar Lampung, sehingga bisa menjadi dasar pemikiran mereka bagaimana memimpin Bandar Lampung ke depan. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Sekian berita dari kami hari ini. Jangan lupa terus saksikan berita kami selanjutnya. Saya Siva Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.